Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Burhanuddin, ini untuk Bawaslu sendiri mengatakan kampanye hitam melalui medsos dalam Pilpres saat ini terjadi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Betul. Tanggapannya? Kalau dibandingkan dengan 5 tahun lalu, memang belum terlalu banyak muncul ya, karena memang Twitter ini kan baru. Iya. 2009 yang lalu tuh hanya ada beberapa gelintir orang yang punya akun Twitter. Nah, kalau untuk beberapa mungkin 2-3 tahun terakhir sudah ya, kasus Pilkada DKI Jakarta sudah masif penggunaan media sosial bagian untuk kampanye gitu ya. Nah, dalam konteks sekarang memang menjadi sulit terutama karena konstruksi hukum kita terkait dengan pemidanaan pemilu itu belum bisa masuk ke sana. Nah, yang masih disasar adalah media konvensional, belum media sosial. Nah, ini menjadi tantangan dan PR terutama buat legislator kita mendatang untuk mencoba masuk ke wilayah ini. Karena bagaimanapun media sosial tidak boleh berubah menjadi media fitnah. Ini yang beberapa perkembangan terakhir media sosial memfasilitasi karya fitnah gitu ya. Artinya selama aturan ini belum ada dan dianggap lemah seperti itu, ini kampanye atau black campaign yang terjadi di medsos akan terus masif terjadi seperti itu? Ya, memang suka tidak suka ini bagian dari karakteristik pemilu presiden 2014 gitu ya, di mana media sosial punya peran penting. Tidak seluruhnya negatif, media sosial juga menjadi sarana misalnya untuk partisipasi publik dalam politik ya. Kita tahu misalnya sumbangan besar ke Jokowi sampai 29 miliar per hari ini, salah satunya juga difasilitasi oleh medsos gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa media sosial itu netral sebagai sebuah instrumen. Tergantung siapa yang memanfaatkan. Dan tergantung juga oleh tim bagaimana mereka bisa menggoreng isu melalui media sosial. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi ini, saya kira tim Prabowo jauh lebih sistematik, lebih terorganisir. Mereka punya, ngakunya ya, jenderal tempur medsos, gitu ya, ratusan ribu pasukan gitu ya. Karena tentu harus memiliki strategi untuk kemudian membalikan bagaimana isu negatif menjadi isu yang bisa justru meningkatkan elektabilitas dari capres itu sendiri, seperti itu ya? Bisa, misalnya terkait dengan isu SARA gitu ya, yang ditembakkan terhadap Jokowi. Kalau misalnya Jokowi bisa melakukan proses antisipasi secara proper dan tidak lebay, saya kira justru bisa mengambil keuntungan. Contohnya misalnya kalau Jokowi bisa memberikan klarifikasi bahwa isu itu tidak benar dan saat yang sama dia mengatakan secara baik bagaimana cara menyatukan gitu ya Indonesia di tengah kontestasi yang sangat sengit ini, yang muncul justru bisa efek melodramatiknya. Jadi Jokowi dilihat sebagai orang yang ditembak dari 8 penjuru mata angin dan masyarakat kemudian keluarlah efek sinetronnya. Kasihan sekali ya Jokowi. Play victim ya, play victim. Play victim. Itu bisa, tapi sejauh ini sih belum terjadi. Yang saya katakan Rara ya, kalau misalnya ada yang mengatakan kampanye hitam itu dibuat oleh tim Jokowi sendiri itu nggak masuk akal. Misalnya soal kampanye RIP ya, rest in peace Jokowi bla 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 ya. Gimana saya nggak masuk akal karena elektabilitas Jokowi itu turun karena itu gitu. Masa dia membuat satu jenis kampanye yang menurunkan elektabilitas dirinya sendiri gitu loh. Baik. Dan yang kedua sudah terindikasi ditulis oleh beberapa majalah bahwa tabloid obor rakyat misalnya itu dilakukan oleh tim terstruktur sistematik gitu ya, yang kita tahu dia punya afiliasi ke salah satu portal online yang menjadi pendukung salah satu tim ses. Jadi memang tidak faktual, tidak empiris bukti bahwa kampanye hitam dilakukan oleh Jokowi sendiri. Itu kan ibarat orang masa dia membunuh dirinya sendiri gitu ya. Oke, Mbak Tika, dari pengguna media sosial sendiri sebetulnya karakternya seperti apa sebagai pemilih nantinya, pemilih potensial pada Pilpres? Kalau menurut pandangan saya, media sosial itu sesuatu yang sangat dinamis gitu ya. Artinya mungkin orang-orang yang terjun di Twitter adalah orang-orang yang dinamis dan lebih responsif. Kalau saya membaca dari serangan atau kampanye negatif yang ada di sana. Gitu. Ini lebih banyak swing voter ataupun orang-orang yang belum bisa menentukan pilihannya, atau sebetulnya lebih banyak pengguna yang sudah memiliki pilihan dan sudah loyal seperti itu? Sepertinya dua-duanya ada. Ada swing voter yang dia membaca, yang dia melihat kira-kira saya harus kemana, tapi ada juga yang dia loyal. Artinya saya menemukan di dalam penelitian itu banyak sekali orang yang loyal gitu. Sudah dikasih tahu begini tetap mengotot dengan berbagai cara, dia terus-terusan mengungkapkan argumennya gitu. Ya, itu yang repot. Karena dia sudah sudah punya preposisi sendiri, sudah punya posisi tersendiri. Kalau kemudian ada tim yang mencoba merayu mereka, itu kan ibaratnya convert the converted gitu ya. Jadi sudah menjadi bagian dari pihak A, tetapi coba di B-kan. Itu kan
mubazir itu namanya. Oke, baik Mas Burhanuddin dan juga Mbak Tika, kita harus jeda dulu. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.